Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Marhaban bikunna. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu kembali untuk meneruskan pelajaran kita Nahwu lanjutan, Nahwu bagian 3 ini. Kita sudah masuk ke al-khabar sekarang ya. Sebelumnya kita sudah membahas mubtada, sekarang kita masuk ke khabar. Baik. Terakhir kita sampai sini khabar dan khabar jumlah ismiyah ya. Dan kalau tidak salah kita ada latihan. Al-muslimatu abna'uhunna hafidhun. Ini yang terakhir kalau nggak salah. Kita bahas dulu ini. Yang pertama al-muslimatu, kemudian abna'uhunna hafidhuna. Al-muslimatu, apa ini i'rabnya? Mubtada awal. Nah, mubtada'un al-awwal. Ya. Atau mubtada al-awwal gitu ya, boleh. Mubtada al-awwal, terus marfu, nah. Terus wa alamatu raf'ihi, na'am. Ad-dhammah. Apa? Ad-dhammatu. Na'am. Kenapa? Ad-dhammatu. Li'annahu jama' muannas salim. Nah, li'annahu apa? Jama' taksir atau jama' muannas salim? Jama' muannas salim. Jama' muannas salim ya. Li'annahu jam'ul muannatsi, nah, as-salim. As-salim. Nah, sahih. Ini berarti muslimat mubtada 1. Kita tandain ya. Mim 1. Abna'u sampai sini. Apa? Mubtada'un as-sani. Nah, ini berarti mubtada sanin. Mubtada sanin, terus marfu'un marfu, marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. ad-dhammah. Nah. Kenapa? Li'annahu jam'u taksir wa huwa mudhaf. Nah, li'annahu jam'u taksir wa huwa mudhaf gitu ya. Wa huwa mudhaf. Hunna dhamirun muttasil mabniun fi mahalli raf'in jarrin. Dhamirun muttasilun mabni fi mahalli apa? Jarrin apa? Fi mahalli jar, terus mudhafun ilaih. Nah, fi mahalli jar mudhafun ilaih. Hafidhun khabarun lil mubtada'u as-sani. Hafidhun ini khabar lil mubtada as-sani, na'am.
untuk abna'u ya Ustaz. Nah, lil mubtada as-tsani. Terus Marfu'un marfu. Naam. Terus wa alamatu raf'ihi al-waw. wa alamatu raf'ihi al-wawu. Kenapa? Li'annahu jamma mudzakkar salim. Nah, li'annahu Jam'ul mudzakkar as-salim. jam'u mudzakkari Mudzakkar as-salim. as-salim. Kemudian Jumlatun ismiyatun. ya, wal jumlah ismiyah. Wal jumlah al-ismiyah. Wal jumlah al-ismiyah yakni abna'uhunna itu ya. Hafiduna. Abna'uhunna hafiduna. Ini ya, jumlah ismiyah itu maksudnya apa? I'rabnya Fi mahalli raf'in. fi mahalli raf'in. Na'am. Khabarun lil mubtada. Nah, fi mahalli raf'in khabarun. Nah, sahih. Khabarun lil mubtada'un. Lil mubtada al-awwal. Jadi khabarnya untuk mubtada yang pertama, dia kalau dipisah gini ya. Abna ini mubtada kedua. Hafizun khabar. Khabar untuk mubtada kedua. Abna'uhunna hafizun ini khabar untuk mubtada pertama. Mafhum? Sampai sini? Ustaz, boleh dikasih harokat nggak Ustaz? Apanya? Al-mubtada'u al-awwalu marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu li'annahu jam'ul muannasi as-salimu. Kedua, mubtada'un apa? Mubtada'un tsanin, mubtada kedua marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu li'annahu jam'u taksir wa huwa mudhafun. Hunna dhamirun muttasilun mabniyun fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Hafiduna khabarun lil mubtada'i as-tsani marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu li'annahu jam'u al-mudzakkari as-salimu. Wal jumlatul ismiyatu abna'uhunna hafiduna, itu jumlah ismiyahnya, fi mahalli raf'in khabarun lil mubtada'i al-awwali, gitu. Mafhum? Ada pertanyaan? Tidak ada? Mafhum ya? Kalau mafhum kita teruskan. Oke, sekarang kita teruskan ke khabar al-jumlah al-fi'liyah. Khabar al-jumlah al-fi'liyah. Nah, sekarang pembagian yang kedua yaitu khabar jumlah. Bentuknya khabar jumlah dan jumlahnya masuk ke jumlah fi'liyah ini. Jumlah fi'liyah. Ingat ya, kalau jumlah fi'liyah berarti dimulai dengan fi'il khabarnya. Ingat ya, khabarnya dimulai dengan fi'il gitu. Baik. Kita pindahkan yang pertama, Allahu yabsutur rizqa.
Nah, kita perbesar hurufnya. Segini cukup ya, gede ya. Baik. Allahu yabsutu ar-rizqa. Apa i'rabnya? Allah. Mubtada. Nah, ini kita sebutkan Allah disebutkan dulu, yaitu lafdul jalalah, gitu ya. Nah, lafdul jalalah. Lafdul jalalati. Lafdul jalalati, gitu ya. Baru disebutkan apa? Mubtada. Mubtadaun, terus marfu'un, na'am. Na'am, wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Sahih. Li'annahu mufrad. Iya. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu li'annahu mufrad. Mafhum? Ada pertanyaan dulu, silahkan. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita teruskan. Yabsutu. Berarti Allah ya. Allah ini dia mubtada. Sekarang yabsutu. Yabsutu apa nih? Kata apa ini? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari ya. Nah, maka kita sebutkan yabsutu berarti fi'lun mudhari'un gitu. Fi'lun mudhari'un ada nggak di Mukhtarat ini? Di Mukhtarat ada ya, contohnya ada. Nggak jauh beda sama, tuh halaman 64. Fi'lun mudhari'un, nah, terus marfu'. Nah, fi'lun mudhari'un marfu'un. Apa nih? Marfu'. Salah. Marfu. Sampai sini cukup ya. Sampai sini cukup. Jadi kalau misalkan mau diteruskan nggak masalah. Misalnya fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi min nasibi wal jazimi, boleh. Tapi sampai sini cukup kita ya. Jadi fi'lun mudhari'un marfu'un, stop sampai sini cukup, nggak masalah. Terus wa alamatu raf'ihi. Nah, apa? Ad-dhammah. Nah, cukup ya sampai situ. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Sekarang fa'ilnya. Ada fa'ilnya kan di sini ya, yabsutu ya. Siapa fa'ilnya? Huwa. Nah, kalau sudah tahu gitu ya, kalau sudah tahu huwa. Dari mana ini tahu huwa di sini? Nah, karena depannya huruf ya itu ya. Berkaitan dengan sharaf. Naam, sahih. Berarti kalau sudah tahu huwa, berarti kita sebutkan wal fa'il gitu. Wal fa'il domirun mustatir. Artinya domir yang tidak kelihatan. Mustatir gitu ya, tertutupi. Nah, domirun mustatirun takdiruhu apa tadi? Huwa. Nah, takdiruhu huwa. Nah, udah gitu. Kalau disebutnya seperti ini ya, kalau nggak ada huwanya berarti disebutnya dengan domir mustatir. Jadi wal fa'il domirun mustatirun takdiruhu huwa. Nah, dari mana tahu huwanya? Ini pelajaran sharaf kita. Jadi yabsutu ini untuk huwa. Sudah paham sampai situ? Ada pertanyaan dulu? Mafi, kalau tidak ada. Nah, Maaf, tolong diulang Ustaz bacaannya dari depan. Allahu. Bukan yang bawahnya aja. Oh, yabsutu. Yabsutu fi'lun mudhari'un marfu'un
Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Sampai sini selesai ya. Wal fa'il. Wal fa'ilu gitu ya. Domirun ini mim. Domirun. Mustatirun. Mustatirun artinya nggak kelihatan ya. Mustatirun. Takdiruhu, ditakdirkannya, muqaddarnya ya. Takdiruhu, domirnya itu huwa. Gitu. Dari mana tahu huwanya? Di pelajaran shorab kita. Ya besul itu karena depannya huruf ya, berarti huwa. Baik. Ada pertanyaan lagi silahkan. Kalau nggak ada, kita teruskan. Paham? Paham berarti ya. Kalau paham kita teruskan. Berarti sekarang ar-rizqa. Ya. Ar-rizqa. Sekarang tadi yabsuti itu sudah ada fiil dan fa'il kan ya? Iya tidak? Ya. Iya, berarti ar-rizqa sebagai apa? Sebagai objek. Apa? Objek. Objek. Nah, objek bahasa Arabnya apa? Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Berarti ar-rizqa kita sebutkan apa? Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi apaan? Apa? Maf'ulun bihi selalu apa? Mansub. Naam. Maf'ulun bihi mansubun terus Alamatun nasbihi. wa alamatu nasbihi. Naam. Apa? Al-fathatu. Naam. Kenapa? Li'annahu mufrad. Sahih. Li'annahu mufrad. Berarti maf'ulun bihi ar-rizqa maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi gitu ya. Kalau mansub nasbihi, kalau marfu raf'ihi. Al-fathatu li'annahu mufradun. Sudah sampai sini? Paham tidak? Paham ya? Paham tidak? Paham? Insyaallah. Kalau paham kita teruskan. Berarti kan ya besutu fi'il mudhari, ar-rizqa maf'ulun bihi gitu ya. Nah, sekarang ya besutu rizqa ini jumlah apa nih? Jumlah apa? Fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Nah, berarti kita sebutkan wal jumlah fi'liyah gitu ya. Wal jumlatu al-fi'liyatu. Saya sebutkan ini. Al jumlatu wal jumlatu al-fi'liyatu. Kita sebutkan dulu katanya yabsutur rizqa. Naam, yabsutur rizqa ini kelebihan ya. Giginya kelebihan buang satu. Yabsutur rizqa. Apa i'rabnya? Fi mahalli raf'in. Naam. Apa? Khabar. Naam. Fi mahalli raf'in khabar mubtada gitu ya. Atau fi mahalli khabar cukup gitu ya. Fi mahalli khabar enggak masalah cukup, atau kita tambahin fi mahalli raf'in khabarun lil mubtada atau khabarul mubtada boleh. Iya. Mubtada di kelebihan gigi. Di wal jumlatu al-fi'liyatu. Fi'liyatu. Yakni yabsutur rizqa fi mahalli raf'in khabarul
mubtada. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan. Pak Ustaz itu mubtada'i. Naam, khabarul mubtada'i kasrah. Khabarul mubtada'i berarti hamzahnya di bawah ya, ini salah. Hamzahnya tulisnya di bawah alif. Silakan, ada pertanyaan. Yabsutu Ustaz artinya. Yabsutu artinya meluaskan ya, meluaskan. Jadi yabsutu rizqu artinya rizki itu mudah. Nah, jadi meluaskan, Allah meluaskan rizki, memudahkan rizki gitu. Makna yabsutu di situ. Nanti tafsirnya banyak ya. Wan Ustaz tadi yang di rizqo itu wa alamatu apa? Wa alamatun nasbihi. Oh, nasbi. Nah, kalau mansub nasbihi, kalau marfu raf'ihi. Syukran Ustaz. Apa? Ada lagi pertanyaannya, silakan. Tidak ada. Kalau tidak ada kita teruskan ke Fatimatu katabat ad-dars. Fatimatu katabat ad-dars. Ini yang kedua ya. Kita pindahin. Nih, Fatimatu katabat ad-dars. Fatimah juga sama berarti ya i'rabnya. Fatimah apa berarti i'rabnya? Apa? Mubtada. Nah, Fatimah berarti mubtada'un gitu. Marfu'un. Marfu'un, nam. Alamatu. Wa alamatu raf'ihi apa? Ad-dhammah. Naam. Li'annaha Mufrad. Naam, li'annaha mufrad atau mufradah gitu ya. Li'annaha mufradah. Baik. Kemudian katabat fi'il apa ini? Katabat. Nah, asalnya kataba itu ya. Asalnya kataba. Kataba berarti fi'lun. Fi'lun madi. Nah, fi'lun madin. Fi'lun madin apa? Ingat ya, fi'il madi selalu apa? Mabni. Nah, fi'il madi selalu mabniyun. Fi'lun madin mabniyun gitu ya. Mabniyun boleh mau disebutkan mabniyun alal fathi misalkan ya. Alal fathi. Kenapa alal fathi? Perhatikan ujung fi'il madinya huruf apa? Huruf ba. Huruf ba. Ujung fi'il madinya huruf ba ya. Ba harakatnya apa? Fathah. Fathah, udah gitu aja. Berarti mabniun alal fathi, udah gitu aja. Tinggal dilihat huruf ujungnya. Selesai. Berarti kataba, asalnya kataba fi'lun madin mabniun alal fathi. Selesai. Nah, cukup. Kemudian wal fa'il. Fa'ilnya apa nih? Fa'ilnya. Baik, kita ingat dulu. Katabat ini untuk siapa? Iya, na'am. Gitu. Berarti wal fa'il apa? Domirun. Mustatirun, na'am. Domirun mustatirun takdiruhu
Iya. Hiya. Nah, takdiruhu hiya. Atau failnya itu tak ya. Failnya tak. Yang menunjukkan failnya tak. Kemudian ad-darsa. Ad-darsa apa? Maf'ul bih. Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nas bihi al fathah. Nah, sampai sini fathah nggak masalah, selesai ya. Atau kita tambahin li'annahu mufrad. Boleh. Li'annahu mufrad boleh. Sudah sampai situ? Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada kita teruskan. Kalau tidak ada kita teruskan. Berarti katabat ad-darsa. Katabat ad-darsa apa? Wal jumlah al-fi'liyah, na'am. Al-jumlah fi'liyah kita langsung saja ya. Katabat darsa maksudnya fi mahalli raf'in mubtada. Khabar. Fi mahalli raf'in khabarun. Fi mahalli raf'in khabarun atau khabar lil mubtada boleh. Khabar lil mubtada boleh. Tapi ini apa nih? Ini mungkin lain ini ya. Di wal fa'il dhamir mustatirun bukan itu. Ini ganti. Jadi mau kita teruskan nggak masalah yang ini. Fi'lun madin mabniun 'alal fathi litisalihi bi ta'il fa'il gitu ya. Litisalihi bi ta. Atau cukup sampai sini. Nah, kemudian taknya ini fa'il, itu aja dulu. Taknya ini fa'il, nanti kita akan bahas lagi untuk ini. Fi'il mudhari. Taknya ini dia fa'il. Jadi fa'ilnya itu apa? Hiya, itu saja dulu. Kita tentukan fi'il madinya dulu saja. Ada pertanyaan sampai sini? Fatimah itu berarti Fatimah dia mubtada. Nah, katabat ad-darsa. Katabat ad-darsa apa? Khabar. Nah, udah gitu ya. Khabar. Nah, selesai. Nah. Katabat ad-darsa khabar, selesai. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Silakan. Kalau tidak ada kita teruskan. Ini juga sama nih. Yang ketiga khabarnya ini ya. Bawah dulu deh. At-tullabu katabu ad-darsa. At-tullabu katabu ad-darsa. Berarti at-tullab apa? Mubtada. Mubtada marfu gitu ya. Wa alamatu raf'ihi apa? Ad-dhamma. Naam, li'annahu mufrad. at-tullab. At-tullab jamak taksir. Jamak taksir. Naam, li'annahu jam'ut taksir. Kemudian katabu. Katabu ini apa? Fi'il madi. Nah, fi'il madi mabni. Ingat ya, fi'il madi selalu mabni. Fi'il madi mabniun ala dhammi. Naam. Litisalihi biwawil fa'il gitu ya. Nah, biwawil jamaah. Litisalihi biwawil jamaah. Ini waw jamaah. Dan fa'ilnya ini waw. Iya, waw ini fa'ilnya. Domirnya apa di sini?
Hum, na'am. Hum. Berarti katabu fi'il fa'il gitu ya. Mafhum? Katabu fi'il fa'il mafhum? Mafhum tidak? Katabu ini fi'il fa'il, mafhum tidak? Fi'il kata kerja dan fa'il, fa'ilnya hum. Nah. Kemudian ad-darsa apa ini? Ada Maf'ulun bihi gitu kan? Nah, berarti tadi at-tulab ini mubtada, khobarnya mana? Khabarnya katabu. Katabud darsa, ini khobarnya, gitu kan? Mafhum tidak? Sama dengan yang barusan. Coba ana ulangi lagi ya. Berarti at-tullabu dia mubtada, ya. Mubtada marfu wa alamatu raf'ihi dhammah li'annahu jam'u taksir. Katabu fi'il madi mabni 'ala dhammi ya, liittisalihi biwawil jama'ah. Fi'il madi mabni atas dhamma karena nyambung dengan waw jamaah. Dan fa'ilnya itu waw, waw dia fa'il ya. Waw dia fa'il dan fa'ilnya itu takdirnya hum untuk hum. Ad-darsa maf'ulun bihi mansub wa alamatun nasbihi fathah li'annahu mufrad. Nah, tadi at-tulab dia mubtada. Khobarnya mana? Khobarnya katabu ad-darsa. Ini khobarnya. Nah, mafhum gitu saja sebenarnya. Mafhum ya? Insyaallah. Nah, kalau gitu sama ya. Yang lainnya sama. Syibhul jumlah ini lebih gampang lagi ya. Syibhul jumlah. Apa artinya syibhul jumlah? Yang ketiga nih. Menyerupai ya Ustaz. Naam, syibhul jumlah artinya menyerupai jumlah, menyerupai kalimat. Dan bentuknya syibhul jumlah itu ada dzaraf. Apa artinya dzaraf? Tempat. Kata keterangan. Iya, dzaraf itu kata keterangan. Baru dzarafnya itu dibagi dua. Ada kata keterangan waktu dan ada kata keterangan tempat gitu ya. Dzarful zaman dan dzarful makan. Yang kedua bentuk syibhul jumlah yaitu jar majrur. Jar majrur berarti ada huruf jar gitu ya, gampang. Jadi yang pertama dzaraf dulu. Contohnya al-misbahu fauqal maktabi. Al-misbahu fauqal maktabi artinya apa? Lampu di atas meja. Lampu di atas meja ya. Apa bedanya fauqa dengan ala? Kalau fauqa lebih tinggi Ustaz. Kalau fauqa itu enggak nempel ya. Oh, enggak nempel. Iya, fauqa itu enggak nempel jadi jauh. Renggang, itu namanya fauqa. Jadi al-misbahu fauqal maktabi, misbahnya di atas, mejanya di bawah. Jadi enggak nempel, misbahnya itu enggak nempel ke meja, itu maksudnya. Taib. Perhatikan al-misbahu fauqal maktabi. Berarti al-misbah di sini apa? Mubtada gitu ya. Mubtada marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammah li'annahu mufrad. Selesai. Sekarang fauqa. Fauqa ini dzaraf apa nih? Makan. Tempat-tempat. Dzaraf makan. Naam. Ingat ya, dzaraf selalu mabni, hanya sebagian yang mu'rab ya. Fauqa di sini berarti fauqa dzarful makan mabniyun la mahalla lahu minal i'rab. Sudah selesai gitu ya. Iya, la mahalla lahu minal i'rab. Itu fauqa. Kemudian al-maktabi. Al-maktabi apa? Mudhofun ilaih. Naam. Ingat ya, mulai dari sekarang ingetin. Kalau ada isim setelah dzaraf, ingat ini ya. Kalau ada isim setelah dzaraf, di i'rabnya adalah mudhofun ilaihi majrur. Gitu ya. Selalu begini, mudhofun ilaihi majrur. Gitu. Jadi kalau ada isim setelah dzaraf, di i'rabnya mudhafun ilaihi majrur. Kemudian wa alamatu jarrihi apa? Al-kasrah. Al-kasrah. Naam, li'annahu Al-maktab jam mufrad. Mufrad. Naam. Li'annahu mufrad. Maktab kan mufrad satu. Baik. Kemudian kita sebutkan nih wasyibhul jumlah. Gitu kan? Ini kan fauqa maktabi sibhul jumlah ya.
Naam. Wasyibhul jumlah. Fauqal maktabi maksudnya dia fi mahalli raf'in apa? Fi mahalli raf'in lil mubtada awal. Khobar. Naam. Fi mahalli raf'in khobar lil mubtada. Gitu. Fi mahalli raf'in khobar lil mubtada. Gitu. Lil mubtada. Naam. Mafhum? Mafhum tidak? Gampang ya? Tinggal gitu doang sebenarnya. Jadi gini, secara singkatnya begini. Al-misbah dia mubtada, fauqal maktabi dia khabarnya. Cuman kita kan kalau ngi'rab itu harus disebutkan satu-satu ya, diuraikan. Jadi fauqa disebutkan dulu. Fauqa berarti dorful makan mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Kemudian maktabi mudhafun ilaihi majrur wa alamatu jarrihi al-kasrah li'annahu mufrad. Kemudian fauqal maktabi atau syibhul jumlah fi mahalli raf'in khabar lil mubtada gitu. Mafhum tidak? Insyaallah. Insyaallah gampang ya. As-safar juga sama. As-safar sama dengan al-misbah fauqal maktabi. Hanya bedanya kalau safar ini pakainya yaum. Dorf apa ini? Dorful zaman. Nah, dorful zaman ya. Berarti as-safar juga apa ini? I'rabnya mubtada marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammah li'annahu mufrad. Naam. Yauma apa? Dorful zaman mabni. Selesai sampai situ sebenarnya ya. Sampai situ cukup. Jadi dorful zaman mabniun cukup sampai situ. Tapi kalau mau ditambah enggak masalah. Yauma dorful zaman mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Boleh, silakan. Al-jumu'ati berarti apa? Al-jumu'ah apa? Mudhafun ilaihi. Naam, tadi isim setelah dorof itu di i'rabnya mudhafun ilaihi majrur wa alamatu jarrihi apa? Al-kasrah. Naam, li'annaha apa? Li'annaha mufradah. Naam, li'annaha mufrad jum'ah kan satu. Al-jumu'ah. Jadi as-safaru yaumal jum'ah artinya safar bepergian hari Jumat. Berarti tadi as-safarnya mubtada, berarti yaumal jum'ah ini apa? Khabar. Nah, khabar gitu ya. Kalau kita mau i'rab, kita sebutkan berarti yaumal jumlah atau wasyibhul jumlah gitu ya. Wasyibhul jumlah yakni yaumal jumu'ah fi mahalli raf'in khabar lil mubtada. Ya gitu. Gampang kan ya? Gampang tidak? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Silakan kalau ada pertanyaan tanyakan. Ustaz, az-zarf tadi artinya apa az-zarf? Dorof itu kata keterangan. Oh, kata keterangan. Iya. Dorof kata keterangan. Ada dua macam dorof, yaitu dorf makan dan dorf zaman. Kata keterangan tempat dan kata keterangan waktu. Contohnya gini aja. Misalkan fauqa. Fauqa kan di atas ya. Ini menunjukkan tempat atau waktu? Tempat ya, tempatnya di atas. Oh, berarti dia dorf makan gitu. Yaum hari. Hari ini menunjukkan waktu atau tempat? Waktu. Oh, berarti dorf zaman gitu cara mengetahuinya. Jadi berapa zarf apa? Ustaz apa? Zarf. Dorf keterangan, kata keterangan. Dua tadi, dua apa? Satu yang pertama. Dorf makan dan dorf zaman. Makan dan Iya. Jadi dorf itu ada dua. Dorful makan. Kita ke atas ya. Dorful makan. Makan artinya tempat. Dorful makani wa dorful zamani. Dorful zamani. Makan tempat. Tempat. Dorful zaman artinya waktu. Dan ada di buku Mukhtarat ya. Halaman berapa coba? Di halaman 92. Dorfum. Halaman 92 ada. Mafhum ini? Syibhul jumlah, dorof. ya Ustaz, insyaallah. Insyaallah ya.
Sekarang jar majrur. Jar majrur lebih mudah lagi, ya. Jadi kita sudah kenal jar majrur itu, ya. Contohnya misalkan Muhammadun fil baiti. Berarti Muhammad apa nih? Mubtada. Nah, mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah li'annahu mufrad. Na'am. Fi apa fi? Harfu jar. Nah, harfu jar sama dengan dorob. La mahalla lahu minal i'rab. Gitu. Al-bait apa nih? Isim majrur. Nah, perhatikan bedakan antara ada fi, ya, ada huruf jar dan dorof. Kalau isim setelah dorof di i'rabnya mudhafun ilaihi majrur, ingat sama-sama kasroh, ya, tuh, lihat dua-duanya sama-sama kasroh. Tapi kalau isim setelah huruf jar disebutnya dengan isim majrur. Bisa membedakan? Nah, gitu ya. Jadi perhatikan, dua-duanya isimnya sama-sama majrur, cuman beda i'rabnya. Kalau ada isim setelah dzarab di i'rabnya mudhafun ilaihi majrur. Kalau isim setelah huruf jar di i'rabnya ismun majrurun, gitu. Berarti al-bait di sini apa? Ismun majrurun wa alamatu jarrihi apa? Apa? Wa alamatu jarrihi al-kasrah. Naam, li'annahu mufrad. Jadi bahasa Indonesia seperti ini. Al-bait dia isim yang dijarkan oleh fi, tanda jarnya kasrah karena isim mufrad. Itu bahasa kitanya. Ya. Nah, sekarang tadi Muhammadun dia mubtada, berarti khabarnya apa? Fil baiti. Nah, fil baiti ini disebutnya dengan syibhul jumlah. Maka kita sebutkan syibhul jumlah, yakni fil baiti dia fi mahalli raf'in khabar. Nah, fi mahalli raf'in khabar lil mubtada. Gitu. Mafhum? Baik, kalau mafhum kita teruskan. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Alhamdu berarti apa nih? Mubtada marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammah li'annahu mufrad. Nah, jadi sekarang kenapa alhamdu dhammah? Karena dia mubtada, ya. Kemudian lillahi. Lillahi perhatikan ada huruf li. Li itu huruf apa? Harful jar. Naam, berarti li harful jar la mahalla lahu minal i'rab. Allah. Naam, jadi kalau Allah itu biasanya kita i'rabnya itu disebutkan dulu lafdul jalalati majrurun, gitu ya. Lafdul jalalati majrurun bi li, gitu ya. Iya. Wa alamatu jar'ihi apa? Al-kasrah li'annahu mufrad. Naam. Kemudian kita i'rab lillahi, gitu ya. Lillahi berarti apa? Syibhul jumlah, ya, syibhul jumlah jar majrur fi mahalli raf'in khabar lil mubtada. Nah, begitu. Jadi alhamdu mubtada, lillahi khabar. Dan khabarnya bentuknya khabar apa? Syibhul jumlah jar majrur. Mafhum? Gampang, ya? Gampang dan sedikit harus berpikir. Gampang tapi harus sedikit berpikir, sedikit saja, ya. Ada pertanyaan di sini, khobar? Ingat berarti, ya, khobar itu ada 3 macam. Yang pertama khobar mufrad. Yang dimaksud dengan khobar mufrad adalah jumlahnya satu kata, ya. Jumlahnya satu kata, bukan satu orang, ya. Bukan satu, dua, bukan itu maksudnya. Jumlahnya satu kata. Itu khobar mufrad. Yang kedua ada khobar jumlah, ada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Berarti kalau jumlah ismiyah, khobarnya dimulai dengan isim, dan jangan lupa harus ada domir yang kembali ke isim sebelumnya. Kalau jumlah fi'liyah, khobarnya dimulai dengan fi'il. Dan bagian yang ketiga, khobarnya disebut dengan syibhul jumlah. Macam yang ketiga yaitu syibhul jumlah. Syibhul jumlah ada 2, ada dhorof dan jar majrur.
Kalau dorof bisa dorof makan atau dorof zaman, dua-duanya. Dan jar majrur berarti ada huruf jar sebelumnya, gitu ya. Kayak gitu. Mafhum, ada pertanyaan sampai sini silahkan. Paham ini yang kita bahas? Sekarang kita sudah membahas dua nih ya. Al-mubtada dan khobar. Alhamdulillah sudah selesai dua pembahasan. Silakan ada pertanyaan, silakan. Nanti masuk ke al-fa'il. Nanti masuk ke al-fa'il. Sekarang mubtada khobar dulu, silakan. Ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Paham tidak? Paham ya? Baik, kalau paham, kita lihat contoh. Misalkan, anak katakan misalkan al-kitabu ala rafi misal. Raf apa raf? Raf apa raf? Raf. Di atas. Nah, al-kitabu ala rafi apa artinya? Buku di atas. Raf. Apa raf? Apa ya Ustaz? Raf jamannya rufuf. Rak ya, rak. Orang. Nah. Jadi al-kitabu ala rafi artinya buku di atas rak. Taib. Al-kitab apa nih i'rabnya? Mubtada. Nah, marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah li'annahu mufrad. Ala harful jar. Nah, cukup sampai situ sebenarnya cukup ya. Harful jar la mahalla lahu minal i'rab. Araf isim majrur wa alamatu jarrihi al-kasrah li'annahu mufrad. Kemudian tadi ini alkitab mubtada. Khabarnya mana? Khabarnya ala Naam, khabarnya ala raf'i. Ini bentuknya apa? Khabar apa? Syibhul jumlah. Naam, jar majrur gitu ya. Berarti wasyibhul jumlah ala raf'i fi mahalli raf'in apa? Fi mahalli raf'in apa? Khabar. Naam, fi mahalli raf'in khabar. Gitu. Fi mahalli raf'in khabarul mubtada atau khabar lil mubtada. Mafhum? Insyaallah. Muhammadun yashrabul ma'a. Muhammadun yashrabul ma'a. Muhammadun apa ini? Mubtada. Ya yashrabu. Ini yashrabu ya. Yashrabu apa? Fi'il mudhari'. Nah, yashrabu fi'il mudhari' marfu. Alma maf'ulun bihi mansub. Nah, cukup kita ya. Sampai situ cukup sebenarnya. Alma maf'ulun bihi mansub. Tandanya tinggal disebutkan aja. Jadi Muhammadun mubtada, yashrabu fi'il mudhari', fi'il mudhari' marfu ya. Kemudian al-ma'a berarti maf'ulun bihi mansub. Kemudian khabarnya mana? Yashrabul ma. Nah, ini khabar yashrabul ma. Khabarnya apa nih bentuknya? Jumlah fi'liyah. Naam, jumlah fi'liyah. Bisa? Nah. Kalau bisa kita teruskan lagi. Ahmad akhuhu Ahmadu akhuhu misalkan ustadun. Apa nih artinya? Ahmad akhu ustadun. Saudaranya ustad. Iya, Ahmad saudaranya seorang ustad, gitu ya. Nah, jadi Ahmad saudaranya seorang ustad. Jadi saudara Ahmad itu profesinya sebagai ustad, gitu maksudnya. Nah, Ahmad, apa ini Ahmad? Mubtada marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammah li'annahu
Mufrad. Nah, aku apa ini sampai waw dulu. Hu-nya belum. Aku apa nih? Hah? Domir muttasil. Aku. Na'am. Khabar. Apa aku? Hah? Na'am. Aku. Aku apa nih aku? Asmaul khamsah. Betul asmaul khamsah. Cuman dia kedudukannya sebagai apa? Pertamanya. Hah? Mudhof. Mudhof ilaih. Aku. Mubtada asani. Ustaz. Ini mubtada asani kan? Na'am Ustaz. Nah. Mubtada asani na'am. Nah, aku ini mubtada asani marfu gitu kan? Nah, wa alamatu raf'ihi apa? Waw. Nah, tanda rofanya adalah waw. Kenapa? Anahu al-asmaul khamsah. Nah, karena termasuk ke al-asma al-khamsah gitu kan? Nah, wahwa mudhaf gitu. Wahwa mudhaf. Kemudian hu Mudhafun ilaih. dhamir muttasil mabni. Nah, fi mahalli jar mudhafun ilaih gitu ya. Nah, kemudian ustad, berarti ustad apa nih? Khobar lil mubtada al-awwal. asani. Asani ya. Khobar untuk aku itu. Nah, berarti khobar lil mubtada asani marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhamma li'annahu mufrad gitu ya. Nah, kemudian khobar untuk mubtada pertama mana? Ahmad. Iya. Iya, ini ya. Akhuhu ustadun. Ini jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Ismiyah. Nah, karena dimulai dengan isim. Berarti wal jumlah ismiyah akhuhu ustadun gitu ya. Fi mahalli raf'in khabar lil mubtada al awal gitu. Mafhum? Masih kepelitet-pelitet terus. Nah, baik. Contoh yang lain, misalkan. Yang tadi boleh diulang lagi nggak, Kak? Yang mana? Yang tadi yang Ahmad. Nah, ini, perhatikan. Ya. Ya, ini Ahmad dia mubtada pertama kan ya? Iya, mubtada pertama marfu, tanda rofanya adalah dhammah karena dia isim mufrad, isim tunggal. Kemudian potong sini aku dia mubtada asani, mubtada kedua. Marfu ya, marfu. Tanda rofanya apa? Tanda rofanya adalah wawu karena termasuk ke al-asma al-khamsah. Nah, karena dia nyambung dengan hu, maka disebut dengan wahwa mudhof gitu ya. Wahwa mudhof. Hu dhamirun muttasil. Dhamir muttasil mabni ya. Dhamirun muttasil mabniyun fi mahalli jar ya, fi mahalli jar mudhafun ilaihi. Tadi kan aku mudhaf, berarti hu-nya mudhafun ilaihi. Kemudian ustad berarti khobar lil mubtada asani. Jadi khobar untuk aku. Tadi kan aku mubtada kedua ya. Ustad ini khobar untuk mubtada kedua untuk aku. Khobar selalu marfu, berarti khobarun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah li'annahu mufrad. Kemudian ini kan aku ustadun, ini kan jumlah ismiyah ya, karena dimulai dengan isim aku. Berarti wal jumlah ismiyah, yakni akhuhu ustadun fi mahalli raf'in khobar lil mubtada al-awwal. Jadi khobar untuk Ahmad itu akhuhu ustadun gitu. Mafhum? Berarti Kak dalam satu kalimat mubtada bisa ada dua gitu ya? Naam, sahih. Bisa bertumpuk di situ. Nah. Baik, ada lagi pertanyaannya silakan. Paham tidak nih pembahasan khobar kita? Paham ya, insyaallah ya. Baik.
Kalau paham, misalkan al-muslimuna yusalluna. Coba nih, apa nih? Satu lagi ya. Al-muslimuna yusalluna, di mana tulisnya? Nah, tulis di bawah sini ya, bawah sini. Al-muslimuna yusalluna. Al-muslimu, kurang mim. Muslimuna yusalluna. Baik, al-muslimuna apa ini? Mubtada. Nah, mubtada marfu, tanda rafa'nya wawu. Nah, wa alamatu raf'ihi al-wawu li'annahu jama'ul mudzakkari as-salimu. Gitu kan? Nah. Tanya sebutan nun, Ustaz. Apa? Kenapa? Tetapnya nun bukan alamat rafa'nya. Wa alamatu raf'ihi al-wawu. Al-wawu. Nah, jama mudzakkar salim apa tandanya? Tanda rafa'nya? Al-wawu. Wow. Nah, bukan nun ya. Wa alamatu raf'ihi al-wawu li'annahu jama'ul mudzakkari as-salimu. Gitu. Oke, mafhum? Oke, terus yusalluna. Ini yusalluna apa nih? Fi'il mudhari'. Naam, fi'il mudhari' marfu. Tanda rafa'nya apa? Ayo, nih. Tanda rafa'nya apa? Tetapnya nun, Ustaz. Tetapnya nun, subutun nun. Naam, betul. Tanda rafa'nya adalah subutun nun. Itu ya. Ingat, bukan al-wawu, dia bukan jama mudzakkar salim. Nah. Baik, mafhum? Nah, jadi yusalluna dia fi'il mudhari' marfu, tanda rafa'nya adalah subutun nun karena termasuk ke al-af'al al-khamsah. Ini fi'il ya, bukan kata kerja, bukan isim, ya. Mafhum tidak? Ada ulang Ustaz yang tanda rafa'nya itu. Nah, perhatikan. Tidak terdengar. Yusalluna dia fi'il mudhari' marfu, ya, marfu. Tanda rafa'nya apa? Tanda rafa'nya adalah subutun nun, ditetapkannya nun, nunnya enggak dibuang. Ini ada nunnya. Apa bahasanya Ustaz? Subutun nun. Iya. Subutun nun. Masih ingat i'rab fi'il mudhari'? Masih ingat atau masih lupa? Lupa. Berarti nanti kita harus ulangi lagi ya, i'rab fi'il mudhari' harus ulangi lagi nih. Tutu itu Subutu, subutu nun. Subut, itu subut artinya tetap, nunnya ada, ditetapkan. Nah, subutu nun. Jadi yusalluna dia fi'il mudhari' marfu wa alamatu raf'ihi subutu nun li'annahu minal af'al al-khamsah. Jadi yusalluna fi'il mudhari' marfu, tanda rafa'nya adalah nunnya ada, ditetapkan, ditulis saja. Karena termasuk ke al-af'al al-khamsah, fi'il yang 5 bentuk, ya. Wal fa'il dia waw ya. Waw ini waw fa'ilnya waw, yaitu domirnya apa? Atau takdiruhu apa? Untuk apa? Yusalluna, domirnya apa? Fa'ilnya hum. Nah, hum ya. Hum, mafhum enggak? Hum. Nah, ya, yusalluna karena depannya huruf ya. Berarti di situ sudah ada fi'il fa'il. Nah, tadi al-muslimuna dia mubtada, berarti khobarnya mana? Yusalluna. Na'am, ini khobarnya yusalluna. Ini khobarnya ya. Khobarnya yusalluna. Dan khobarnya ini bentuknya apa? Jumlah fi'liyah. Betul, jumlah fi'liyah. Gitu. Berarti al-muslimuna mubtada, yusalluna khabar. Selesai. Mafhum? Mafhum tidak? Tapi nanti kita harus ulangi lagi tuh ya, fi'il mudhari' dan tanda-tanda i'rab pada isim yang kedua. Itu dasarnya, itu harus paham.
Sampai sini dulu, ada pertanyaan silakan. Tidak ada. Kalau tidak ada, latihan 2 soal ya. Latihan 2 soal. Latihan 2 soal. Kerjakan latihannya ya. Biar paham. Latihannya yang pertama, satu, misalkan al-qari'una yaqra'una al-Qur'an. Yaqra'una al-Qur'an. Al-Qur'an. Satu ya. Al-qari'una yaqra'una al-Qur'an. Kemudian kedua al-asatidatu yudarrisuna at-tullab. Kita kasih harokat al-qari'una. Ini ro ya, salah. Yaqra'unal Qur'an. Kemudian al-asatidatu yudarrisuna at-tullab. Ini latihannya 2 ya. Silakan ditulis. Sudah? Ada pertanyaan sampai sini? Maafi, cukup? Cukup ya. Kalau gitu berarti kita cukupkan untuk hari ini. Insya Allah pekan depan kita mulai masuk ke al-fa'il yang ketiga ya, bagian ketiga. Alhamdulillah kita sudah selesai mubtada dan khabar. Ya, kita cukupkan untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa kita praktekkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.